warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Tiara. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 1811320077. Baik, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Warohis. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan perawatan rohani Islam bagi orang yang sehat. Baik, materi yang pertama itu ada pengertian perawatan rohani Islam. Perawatan rohani Islam atau warohis adalah proses pemeliharaan, pengurusan, dan penjagaan aktivitas rohania insania agar tetap berada dalam situasi dan kondisi yang fitri, yaitu berkeyakinan, tauhidullah, sabar, dan tawakal dalam menghadapi musibah dan bersyukur. Perawatan rohania Islam ialah seorang pembimbing yang telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk turut serta merawat dalam proses pemeliharaan, pengurusan, dan penjagaan aktivitas rohania insania agar tetap berada dalam situasi dan kondisi yang fitri. Yang kedua itu ada urgensi dari bimbingan rohani. Nah, urgensi dari bimbingan rohani Islam ini dapat kita ambil dari seberapa pentingnya tujuan dan fungsi memberikan bimbingan rohani ini bagi pasien. Adapun beberapa urgensi bimbingan rohani Islam yaitu yang pertama itu agar individu dapat menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap umatnya. Yang kedua, membantu individu agar dapat melaksanakan perintah agama dalam keadaan maupun kondisi apapun. Yang ketiga itu membantu individu agar dapat memahami keadaan, kondisi, dan situasi pada dirinya sendiri. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan motivasi terhadap individu agar tabah menerima cobaan yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Selanjutnya, meyakinkan pasien untuk optimis terhadap kesembuhan penyakitnya. Terus yang selanjutnya, menyadarkan pasien perihal berbagai konsep sehat dan sakit menurut ajaran Islam. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada pasien bahwa kondisi kejiwaan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani. Selanjutnya, memberikan bimbingan tentang makna sakit secara agamis. Selanjutnya, memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami sakaratul maut dan mendampingi agar pasien meninggal dalam keadaan baik ataupun husnul khotimah. Yang terakhir, membantu pasien untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dapat. Yang ketiga itu ada pun tujuan dari bimbingan rohani Islam itu sendiri. Nah, tujuan dari bimbingan rohani Islam itu adalah yang pertama, membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan minat pribadi dan kesempatan yang ada. Yang kedua, membuat proses sosialisasi kepada kebutuhan orang lain. Yang ketiga itu memberikan dorongan di dalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada. Yang keempat itu mengembangkan nilai dan sikap yang menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri. Selanjutnya, membantu dalam memahami tingkah laku manusia. Dan yang terakhir itu membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek seperti fisik, mental, dan sosial. Terus materi yang terakhir itu ada metode dan teknik bimbingan rohani Islam. Nah, metode dan teknik bimbingan rohani Islam ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode secara langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama itu metode langsung adalah metode yang dimana pembimbing atau rohaniawan melakukan secara langsung atau tatap muka dengan orang yang dibimbingnya atau pasien. Metode yang kedua itu ada metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan dengan melalui media massa. Dalam metode ini juga dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.